Hai semua, kali ini aku akan membagikan tutorial tentang cara membuat sayap peri atau kupu-kupu yang cantik dan mudah. Sayap ini biasa digunakan untuk event foto-foto atau teater atau mungkin acara lain ya. Di sini alat dan bahan tidak saya jelaskan di awal ya. Nanti akan saya list di bagian deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut aja mulai. Langkah pertama, kita harus menggambar pola dulu di kertas manila atau kertas karton. Jadi kita gambar pola satu sisi sayap, lalu kita gunting. Jadi kenapa kita bikin satu aja? Karena nanti kan ukuran kanan dan kiri sama. Jadi kayaknya satu sisi aja cukup sebagai dasar polanya aja. Kita bikin satu sisi atas dan satu sisi bawah seperti itu. Setelah itu kita ambil kawat untuk kerangka sayapnya. Jadi kita kelilingkan kawatnya pada pola tadi ya, mengelilingi pola dari atas sampai bawah. Terus ujungnya itu nanti kita lebihin ya, jadi jangan ngepres, nanti ujungnya dilebihin karena nanti ujungnya itu fungsinya untuk melilit menghubungkan setiap kerangkanya. Nah, kerangkanya sudah jadi seperti itu ya, jadi pas sama ukuran pola yang kita gambar tadi. Dan di ujungnya itu tadi kan ada kawat lebihan itu tadi ya, itu nanti untuk melilitkan, menghubungkan antara kerangka satu dengan kerangka lain seperti itu. Dan ini kan kita buat dua, seperti itu juga dengan yang bagian bawah kita buat double dua, karena mereka sayapnya kan kanan dan kiri. Nah, jadi kita bikin dua. Lalu kita hubungkan keempat kerangka sayapnya tadi seperti itu. Kita hubungkan keempat kerangka ini dengan melilitkannya menggunakan alat tang. Jadi dililit serapat mungkin, sekuat mungkin, jadi biar nggak lepas-lepas. Nah, setelah selesai melilit begini kan hasilnya jadi antara sisi kanan dan sisi kiri sudah terhubung dengan rapi, sudah terlihat tampak seperti kerangka sayap kupu-kupu ya. Nah, seperti itu jadinya teman-teman. Ini belum selesai ya. Nah, itu antara kanan dan kiri itu kan masih kayak nggak rapat, jadi perlu kita rapetin pakai benang. Jadi kita tali rapet kanan dan kiri pakai benang, sehingga antara sayap atas dan bawah mereka tidak buka-buka, jadi nggak akan lepas, jadi mereka bisa lebih rapi. Nah, sekarang masalah selanjutnya adalah yang di tengah itu kan kawat, masih ada bekas kawat, jadi dia kayak kasar gitu ya. Takutnya nanti kalau dipakai dia bakal nyokrok apa ya bahasanya, takutnya nanti melukai lah. Jadi kita perlu kasih pelindung. Di sini saya pakai kertas karton, saya lilit untuk menutupi bagian yang runcing tadi, ditutup pakai kertas karton, kita lem ya. Nah, jadinya seperti itu, bisa diisolasi, bisa dilem. Yang penting tujuannya adalah untuk menutupi kawat yang tajam tadi. Selanjutnya kita pasangkan kain pada kerangka kupu-kupu. Di sini saya pakai kain tile ya. Sebenarnya nggak harus kain tile juga, bisa pakai kain apapun. Tapi kebanyakan juga kalau lebih mudah banyak juga yang pakai kain stocking. Tapi di sini saya pilih kain tile karena biar ada bentuk kayak menggelembungnya itu loh, kayak biar ada
kayak lipatan-lipatannya itu nanti, soalnya kalau pakai kain tile itu kelihatan lebih manis gitu. Makanya saya pakai kain tile. Emang kalau pakai kain tile agak ribet dikit ya, karena memang harus ditata dulu lipatannya, dipaskan bentuknya gitu, terus harus dijahit ujung-ujungnya. Jadi agak ribet dikit ketimbang kita pakai kain stocking. Kalau stocking tinggal masukin aja, selesai. Nah, itu bagian ujungnya dijahit ya, dirapikan. Jahitnya itu nanti sambil dihubungkan ke kerangkanya, jadi biar dia rapat, nggak lepas-lepas, dijahit paten gitu istilahnya. Begitu. Itu nanti membentuknya sama ya, di keempat kerangka sisinya itu membentuk kainnya sama dengan cara seperti itu semua, dan setiap ujungnya dijahit serapi mungkin. Ini sebenarnya mudah, yang penting tahu tahapannya satu persatu. Nah, saat menjahit ini memang ini sengaja ya, nggak saya hilangkan untuk bagian lebihan kainnya, karena nanti itu mau saya jadikan dia sebagai motif, kayak biar ada motif timbul terkesan seperti bunga ya. Jadi biarkan dia lebih ada lebihan sedikit seperti itu. Nah, itu kan jadinya jadi ada kayak lebihannya itu, jadi kayak motif bunga seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin tali, kita pasang tali elastik untuk nanti saat memakai tinggal ditalikan aja. Kita ambilkan kanan kiri ya, diukur sesuai ukuran kira-kira aja. Mau kalau dipakai dewasa berarti talinya lebih panjang, kalau anak-anak talinya lebih kecil. Itu. Selanjutnya setelah bikin tali selesai, nah kita hias bagian tengahnya kan tuh masih kurang cantik ya, karena dia pakai kertas dan masih ada solasinya. Kita tutupi pakai kain tile. Nah, kain tilenya kita bikin motif yang di luar tadi yang ada bunga kanan kiri, kita lanjutin motifnya itu nanti. Jadi nanti kita bikin motif juga di luarnya dengan cara seperti itu, seperti yang di video itu. Kita tali, kita gunting-gunting, diperhatikan aja, mudah banget cara membuat motifnya. Nah, itu kan jadi setelah ditali-tali, digunting ya seperti itu. Itu nanti bentuknya dia akan kesan seperti bunga. Kalau masih ada yang kurang, kita tambahi kain lagi untuk mempertebal hiasan bunganya di bagian luar tadi. Kita tambah kain aja. Jadi bagian tengah kita usahakan biar dia tampak ada aplikasi bunganya, karena di situ masih kurang, makanya kita tambahkan kain untuk tambahan biar membentuk aplikasi bunga. Nah, di sini tambahannya kita jahit ya. Kita jahit, dan di sini saya bukan nggak perlu juga, tapi saya tidak menggunakan ukuran pasti. Saya mengkira-kira aja, karena ini bunganya ini kan seperti abstrak gitu ya, jadi nggak perlu ukuran pasti, nggak masalah. Yang penting nanti bentuknya menyerupai aplikasi bunga. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah selesai dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, lucu kan? Jadi sayap kupu-kupunya itu ada kayak garis-garisnya, ada kayak 3 dimensi, kayak ada motif lipat-lipatan itu, terus ada aplikasi bunga di tengah, jadi kelihatan lebih lucu seperti itu jadinya. Dan kalau sudah dipakai seperti ini hasilnya, gimana, cantik kan? Nah, caranya mudah, hasilnya cantik.
Selamat mencoba ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.